Kabupaten Blitar akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 kucing dalam supervisi akademik yang terdiri dari observer, coach, dan kucing. Saya Rika Anjar Kusuma Dewi dari UPT SD Negeri Bangde 1. Saya Fitri Nuriana dari UPT SD Sawentar 1. Saya Mustika Wulandari dari UPT SDN Kanigoro 4. Selamat menyaksikan. Bagaimana kabar hari ini Bu Rika? Alhamdulillah baik Bu. Oh iya Bu Rika, hari ini Bu Rika akan melaksanakan coaching ya? Iya Bu. Ya, sebelum melaksanakan coaching, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh Bu Rika? Boleh. Ya, nanti pada saat coaching antara coach dan coachee saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta, apa belum, kemudian apakah ibu melaksanakan coaching itu ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, apa belum, atau sesuai dengan kata kunci, sesuai dengan yang disampaikan oleh coachee. Dan juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang akan ibu sampaikan. Dan jangan lupa ya Bu, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching, antara lain yang pertama adanya kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilaksanakan proses observasi, ada sedikit yang ingin saya tanyakan ya Bu Rika ya? Iya Bu Bulan. Ya, untuk yang pertama Bu Rika, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching kali ini yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga memberikan pertanyaan, mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee. Oh baik, berarti Bu Rika ingin mengembangkan kompetensi pada proses coaching ini antara lain kehadiran penuh, present, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee. Begitu ya Bu Rika ya? Iya. Untuk pertanyaan yang kedua, di antara ketiganya, mana yang lebih spesifik yang akan Ibu Rika kembangkan pada saat observasi? Mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee Bu. Oh iya begitu, di antara yang spesifik itu Bu Rika akan mengembangkan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Baik Bu Rika, untuk yang ketiga Bu Rika, indikator ketercapaian apa yang ingin Bu Rika dapatkan pada proses coaching nanti? Indikator ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari proses coaching nanti yaitu coachee dapat menyelesaikan permasalahannya. Oh baik, berarti Bu Rika ingin mencapai indikator coachee mendapatkan solusi permasalahannya dan bisa menyelesaikan permasalahan atau solusinya, begitu ya Bu Rika ya? Iya Bu Bulan. Ya, terima kasih Bu Rika atas jawabannya. Silahkan Ibu melakukan proses coaching dengan proses coaching dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah itu kita akan mengobrol-ngobrol kembali ya Bu Rika ya? Iya Bu. Ya. Assalamualaikum Bu Rika, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Fitri, alhamdulillah baik. Bu Fitri sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Tapi saya ada sedikit permasalahan yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Apakah Ibu bersedia untuk berbagi dengan saya? Tentu saja Bu Fitri. Memangnya kalau setelah berbincang-bincang dengan saya, hal apa yang ingin Ibu harapkan? Alhamdulillah, saya ingin nanti kedepannya dapat menemukan solusi terkait permasalahan yang saya hadapi saat ini Bu Rika. Oh begitu ya Bu, tentu saja boleh. Saya senang bisa berbagi dengan Bu Fitri. Kalau boleh saya tahu, apa permasalahan yang Ibu hadapi? Permasalahan yang terjadi di dalam kelas saya Bu tentang murid-murid saya. Ada apa dengan murid-murid Ibu? Kalau boleh tahu, permasalahannya apa ya Bu? Begini Bu Rika,
di dalam kelas saya itu terdapat beberapa murid yang mengalami kesulitan untuk memahami pelajaran yang saya sampaikan, Bu Lika. Kalau boleh tahu, kira-kira penyebab dari beberapa murid Bu Fitri tidak memahami atau kesulitan dalam memahami pembelajaran yang Ibu sampaikan itu kenapa ya, Bu? Sepertinya ada beberapa faktor yang menyebabkan murid tersebut mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran, Bu. Begitu, ada beberapa faktor ya. Kira-kira faktor apa yang paling memungkinkan permasalahan ini terjadi? Saya sudah bertanya kepada anak tersebut. Ada yang menjawab anak itu belum sarapan pagi dari rumah, dan ada juga yang lainnya itu saya tanya penyebabnya karena mereka memang memiliki pemahaman yang masih lambat, Bu Lika. Begitu ya, Bu. Ada yang tidak sarapan, ada yang memang daya serap anaknya itu kurang. Jadi sebenarnya seberapa besar harapan Bu Fitri terhadap murid-murid tersebut dalam menerima pembelajaran yang Ibu sampaikan? Harapan saya setidaknya setelah pembelajaran mereka dapat memahami materi yang disampaikan dengan bisa menjawab pertanyaan yang saya berikan. Akan tetapi beberapa murid ada yang melamun atau menggeleng-geleng saja ketika diberi pertanyaan, Bu. Begitu ya. Ya, paling tidak memberikan respon yang baik, direspon yang positif, Bu. Setelah itu Bu Fitri bisa mengetahui beberapa penyebab permasalahan ini. Bagaimana kira-kira langkah Bu Fitri untuk mengatasinya? Saya pernah terpikir ada beberapa langkah yang mungkin bisa saya ambil. Yang pertama, saya akan melakukan bagi murid-murid yang tidak sarapan itu, saya akan mengingatkan mereka bahwa sarapan itu sangat penting sebelum mereka berangkat ke sekolah. Dan yang kedua, saya juga akan menginformasikan kepada orang tua agar orang tua menyiapkan sarapan pagi untuk anak-anaknya. Untuk anak yang memiliki pemahaman yang lambat, saya akan memberikan bimbingan khusus setelah pembelajaran, Bu. Baik Bu Fitri, itu rencana yang sangat bagus menurut saya, di mana Bu Fitri mengingatkan pada murid tentang pentingnya sarapan pagi. Kemudian Bu Fitri juga akan memberikan bimbingan kepada siswa yang lambat belajar. Nah, sekarang menurut Ibu, bimbingan seperti apa yang akan Ibu berikan? Bimbingan itu dapat saya berikan berupa tambahan jam untuk memperdalam materi dan mungkin memberikan latihan-latihan soal yang lebih agar mereka lebih memahami materi, begitu, Bu. Begitu ya, Bu. Tapi tetap Ibu bimbing terus-menerus begitu ya? Iya, Bu, saya akan membimbingnya terus-menerus sampai mereka mengerti, Bu. Baik Bu Fitri, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan bimbingan tersebut? Tentunya nanti tidak mengganggu dengan teman-teman lainnya. Saya akan melaksanakannya sesudah pulang sekolah, Bu. Selesai pembelajaran juga atau di sela-sela waktu ketika ada waktu untuk tambahan pembelajaran, Bu. Kemudian komitmen apa yang Ibu Fitri rencanakan setelah penyelesaian masalah ini? Kemudian apa yang akan Ibu terapkan? Saya akan melakukannya secara kontinu dan konsisten sampai memang terlihat perubahan yang terjadi dalam diri murid-murid saya itu, Bu. Terus kira-kira siapa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen ini? Terlaksananya kegiatan ini melibatkan kepala sekolah yang akan membantu saya, juga dengan orang tua murid yang bisa bekerja sama, dan tentunya rekan sejawat yang selalu mendukung saya dan selalu berkolaborasi. Baik Bu, untuk hasil yang lebih baik kemudian, bagaimana tindak lanjut yang akan Bu Fitri lakukan untuk kedepannya? Saya akan menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua terkait perkembangan murid tersebut.
dan menjaga komitmen ini agar sama-sama memberikan bimbingan kepada murid yang membutuhkan pendampingan khusus, Bu. Bagus sekali rencana Bu Fitri. Ini berarti untuk kedepannya agar siswa lebih dapat fokus dan memahami pembelajaran yang telah Ibu sampaikan dan akan terus menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua wali murid. Kemudian Ibu juga memberikan bimbingan yang lebih pada siswa yang membutuhkan. Begitu ya Bu Fitri? Iya, Bu Rika. Baik Bu Fitri, dari perbincangan kita hari ini kira-kira bagaimana sekarang perasaan Bu Fitri? Iya, Bu Rika, alhamdulillah perasaan saya sedikit lega karena sudah berbagi cerita dengan Bu Rika sehingga Bu Rika, bagaimana tadi hasil proses coaching yang telah Bu Rika jalankan sudah berjalan dengan lancar ya Bu? Alhamdulillah Bu Wulan sudah berjalan dengan lancar. Nah, setelah melakukan observasi bersama Koci, tadi ada beberapa pertanyaan ya Bu Rika ya yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu dapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang ingin Ibu inginkan? Yang sudah saya dapatkan pada proses coaching ini tadi yaitu melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalah, dan juga mengarahkan rencana aksi dan tanggung jawab, Bu. Nah, baik Bu Rika. Bu Rika sudah berhasil melakukan proses coaching itu dengan baik dan sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan sekarang sesuai yang saya amati juga tadi, ada beberapa catatan Bu Rika yang tadi sudah berhasil menyampaikan dengan alur Tirta, sudah menyampaikan tujuan, identifikasi masalah juga sudah, dan juga sudah mengarahkan Koci untuk mencari rencana aksi yang akan dilakukan. Bu Rika juga sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada Koci agar rencana yang akan dilakukannya berjalan dengan baik. Nah, oke Bu Rika, tadi saya juga mendengar dengan baik percakapan Ibu dengan Koci. Ibu juga sudah fokus dengan Koci, di mana artinya Ibu sudah present, sudah melaksanakan kehadiran secara penuh. Ibu juga sudah mendengarkan aktif. Dan tentunya Ibu tadi juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci. Luar biasa sekali ya Bu Rika ya yang sudah Ibu berikan pada proses coaching hari ini. Terima kasih Bu Ya, Wulan. mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dalam coaching selanjutnya. Amin. Oh iya, satu lagi Bu Rika, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Kompetensi yang ingin direncanakan, saya ingin lebih mendalami alur Tirta untuk meningkatkan proses coaching, Bu. Ya, baik Bu Rika, luar biasa sekali. Ibu akan lebih mendalami alur Tirta dalam proses coaching selanjutnya. Baik Bu Rika, terima kasih sudah melakukan observasi, melakukan tanya jawab, terus menggunakan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Saya akhiri sampai di sini ya Bu Rika. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum Bu Rika. Waalaikumsalam Bu Wulan. Terima kasih juga.